Borneo datang sebagai pemuncak klasemen tapi pulang tanpa gol. Dan Persita bukan cuma hanya menang, tapi mereka bisa mematikan Borneo secara taktikal. Borneo pegang bola lebih lama tapi Persita pegang kendali pertandingan. Jadi ini bukan soal siapa yang menguasai bola lebih lama, tapi ini soal siapa yang paling pintar bermain. Sobat-sobat Papatola TV, baru saja selesai pertandingan. Persita Tangerang menghadapi tamunya Borneo FC dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persita. Dan sebelum kita lanjutkan review match ini, jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe, serta berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat di channel Papatola TV. Oke sobatku, kita mulai dari analisa taktikal ya, bagaimana Persita Tangerang yang bermain di Stadion Indomilk Arena pada pekan ke-17 BRI Super League. Kemenangan 2-0 atas Borneo ini merupakan kemenangan taktikal yang sangat matang. Bagaimana pendekar Cisadane berhasil menjinakkan Pesut Etam, tim pemuncak klasemen, dengan kombinasi agresivitas sejak awal, disiplin bola yang luar biasa, blok pertahanannya, dan manajemen tempo yang sangat rapi. Sobat-sobatku, di menit keempat gol cepat Javlon Gusenov dan penalti dari Alexa Andrejic pada menit 86 mengunci ya kemenangan Persita, dan ini merupakan bukti bagaimana Persita sangat efisien dalam momen-momen krusial, dan Borneo gagal mengkonversi gol dan mengkonversi dominasi penguasaan bola yang mereka mainkan sejak babak pertama. Dari struktur dan pendekatan taktikal yang Papa lihat ya, Persita memainkan formasi dasar 4-2-3-1. Dan sebagaimana ciri utama permainan Persita, mereka memainkan high intensity di awal laga, kemudian memadukan dengan mid block kompak saat bertahan, dan transisi cepat lewat Hoki Caraka dan Eber Beza. Dua gelandangnya juga luar biasa, Bai Sin Yong dan juga Gusenov betul-betul menjaga keseimbangan penyerangan dan keseimbangan bertahan dari Persita. Secara penampilan, Persita tampil dengan sangat terorganisir tanpa bola, dan garis antar lini rapat memaksa Borneo untuk bermain melebar dan jauh dari zona berbahaya. Di sisi lain yang Papatola lihat ya, Borneo FC memainkan juga formasi dasar 4-3-3, dan mereka bisa menguasai ball possession secara dominan, namun serangan lewat half space memanfaatkan Juan Villa dan Maicon. Crossingnya juga menjadi sangat berbahaya, namun penampilan cermerlang ya dari penjaga gawang Igor Persita mengamankan crossing berbahaya dari Borneo FC. Masalah utama kalau Borneo yang Papa lihat adalah kurangnya penetrasi vertikal, dan ini minim variasi di sepertiga akhir. Tapi memang gol cepat ya yang dilesakkan oleh Javlon ini menjadi kunci gameplaynya Persita. Bagaimana kemudian Eber Beza bisa memulai serangan dengan tembakan pertama, bola rebound yang diamankan Hoki Caraka, dan Hoki tidak egois di proses gol pertama ini. Dia memilih cutback melihat posisi Javlon yang sudah sangat nyaman untuk menyambar dengan finishing yang sangat keras. Dan ini langsung memaksa Borneo keluar dari game plan ideal mereka dan harus menyerang lebih awal dan membuka ruang. Jadi blok pertahanan Persita kalau Papa lihat disiplin dan sabar. Bagaimana setelah unggul, Persita mencoba menurunkan garis tekanan, bertahan dengan mid block 4-4-2 saat tanpa bola, dan back tengah mereka Tamirlan Kozubaev patut diacungi jempol ya, dan juga kerjasamanya dengan Fatoni sangat-sangat solid untuk mengawal kotak penalti. Di samping juga penampilan yang sangat tenang dan juga sangat-sangat rileks dari penjaga gawang Igor Rodriguez. Jadi memang Borneo mencoba menciptakan peluang melalui sundulan dari Mariano Peralta di menit 56. Kemudian ada juga tendangan first time dari Juan Villa di menit 76. Namun semuanya low quality chance ya, minim ancaman nyata. Ada masalah utama yang Papa lihat di Borneo di pertandingan ini. Bagaimana mereka sangat kurang dalam progresi vertikal. Bolanya terlalu lama berputar di tengah, dan ini membuat mudah dibaca oleh pemain-pemain Persita. Akibatnya, Borneo harus ketergantungan pada crossing. Sementara mereka tidak punya target man dominan untuk memanfaatkan crossing tersebut. Ditambah harus berhadapan dengan
kecerdasan dan kejelian dari Igor untuk memotong bola-bola crossing. Jadi akhirnya crossing itu sia-sia. Dan kemudian juga Juan Villa sebagai kreatornya dari Borneo juga sangat-sangat terisolasi. Akhirnya terlalu dalam dia untuk menjemput bola dan melakukan transisi menyerang. Nah, di babak kedua, penalti di akhir laga ini betul-betul reward atas kesabaran dari pemain-pemain Persita. Meskipun mereka ditekan ya, didominasi permainan oleh Borneo, tapi dengan kesabaran masuk menit 80, Persita tidak panik. Mereka tetap menjaga shape-nya, memancing pelanggaran di area berbahaya. Akibatnya Mohamed Bakar Al-Husaini, pemain yang baru masuk oleh Borneo di babak kedua, terpaksa ya harus melanggar Alexa di kotak penalti. Dan eksekusi yang dingin dari Alexa membuat Nadeo Argawinata tidak mampu untuk mencegah penalti tersebut berbuah gol bagi Persita Tangerang. Jadi 2-0 membuat laga praktis selesai. Tidak ada lagi serangan yang berbahaya yang bisa dilancarkan oleh Borneo. Dan Persita tinggal menjaga ritme permainan untuk mengakhiri pertandingan. Dengan hasil ini Persita naik ke peringkat 5, 31 poin. Dan mereka luar biasa 4 kemenangan beruntun. Dan ini menjadi kandidat serius nih Persita untuk bermain di papan atas. Bagi Borneo peringkatnya memang masih peringkat 1, tapi jarak poin semakin dekat dengan peringkat 2 dan 3. Jadi posisinya rawan ini digeser oleh Persib maupun Persija. Jadi kesimpulan Papa Tola ya secara taktikal bahwa kemenangan ini hasil dari game plan yang jelas yang dimainkan oleh anak asuh ya, pelatih dan juga seluruh pemain-pemain Persita Tangerang, di samping juga kedisiplinan tingkat tinggi dan efisiensi bermain. Sementara Borneo ya harus melakukan evaluasi lagi nih. Kenapa bisa terjadi kekalahan lagi setelah mereka kemarin sudah berhasil memutuskan kekalahannya ya, sudah menang tapi ini kalah lagi. Ini ada masalah di variasi serangan, kemudian ada masalah di kecepatan progresi bola, dan alternatif selain crossing harus ada ini. Gak bisa hanya mengandalkan crossing terus. Jadi ini adalah kemenangan yang merupakan bukti kecerdasan taktik atau dominasi penguasaan bola. Jadi itu dia sobat-sobatku, selamat untuk Persita Tangerang atas kemenangannya. Dan kita akan ketemu lagi di video-video review match berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video-video Papa Tola TV. Sampai jumpa sobat-sobatku. Siu, siu, siu.